Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pisang ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu dari mata kuliah Data Mining dengan judul Klasifikasi Tingkat Kematangan Pisang Berbasis Citra Digital Menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Taqiyuddin Zaki sebagai pemateri, Ramon Zalmora sebagai pemateri, untuk April Lasman Waruwo sebagai pemateri, dan saya Haris Dwi Rahmaydi sebagai pemateri dan moderator. Oke, baik. Di slide pertama. Nah, sebelum itu mengapa penelitian ini penting? Bisa dijawab dari latar belakang. Nah, pada slide ini kita membahas urgensi dan alasan fundamental mengapa penelitian klasifikasi pisang ini dilakukan. Nah, ada dua poin utama yang menjadi sorotan, yaitu ada urgensi komoditas. Pisang bukan sekedar buah biasa, melainkan buah tropis dengan volume produksi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, produksinya terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pisang menjadi komoditas ekonomi yang sangat vital bagi para petani lokal kita. Lalu masalah utamanya adalah sifat pisang sebagai buah klimaterik, yang artinya setelah dipanen, pisang terus mengalami proses pematangan fisiologis yang sangat cepat, dan hal itu menyebabkan perubahan drastis dari fase matang ke busuk dalam waktu yang singkat. Karakteristik ini menciptakan tantangan logistik yang besar, dan jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penyortiran, buah bisa busuk sebelum sampai ke konsumen, yang berujung pada kerugian ekonomi yang signifikan. Lanjut ke identifikasi masalah. Nah, di slide ini kita membedah kelemahan dari metode penyortiran manual yang selama ini dilakukan oleh manusia. Ada tiga masalah utama. Yang pertama yaitu ada subjektivitas yang tinggi. Tidak ada standar baku, presesi warna matang antara satu orang dengan orang lain. Itu berbeda dan bersifat subjektif. In, yang kedua ada inkonsistensi penilaian. Nah, manusia memiliki batas fisik. Faktor kelelahan baik fisik maupun visual mata lelah menyebabkan akurasi penyortiran menurun seiring lamanya jam kerja. Yang ketiga ada efisiensi operasional, yaitu proses manual memakan waktu lama dan butuh banyak tenaga kerja, dan ini menjadi tidak sangat efektif gitu, terutama saat menghadapi volume panen raya yang besar. Selanjutnya, dan dari permasalahan tersebut, solusi yang kita dapat atau tujuan dari penelitian ini yaitu memaparkan yaitu pendekatan teknologi. Yang pertama, pendekatan teknologi dan tujuan utamanya itu solusi yang kita gunakan adalah computer vision dengan metode deep learning, khususnya algoritma convolutional neural network atau CNN. Mengapa dengan CNN? Karena algoritma ini memiliki kemampuan unggul dalam mengekstraksi fitur visual seperti warna, tekstur, dan bentuk secara otomatis dari citra digital. Dan tujuan utama dari penelitian ini yaitu membangun sistem klasifikasi otomatis yang bisa mengidentifikasi kematangan pisang secara objektif atau menghilangkan subjektivitas manusianya. Lalu mengelompokkan pisang ke dalam tiga kelas utama secara akurat: mentah atau unripe, matang atau ripe, dan busuk atau rotten. Lalu juga bisa meningkatkan efisiensi waktu dan menjaga konsistensi mutu dalam proses pasca panen pertanian. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh anggota saya, Untung. Kepada Untung dipersilakan. Baik, terima kasih buat moderator atas kesempatannya. Kita selanjutnya masuk ke metodologi penelitian yang kami gunakan di sini. Di sini ada beberapa tahapan yang sebelumnya sudah dimodelkan dan tahapan paling panjang itu nanti ada di prapemrosesan datanya. Jadi kayak bagian CNN-nya itu bagian akhirnya lebih ringkas, lamanya itu nanti di prapemrosesan data. Tapi sebelum itu ada beberapa tahap yang harus kita masuki. Pertama kan kita perlu datanya nih. Kita masuk ke tahap pengumpulan datanya. Dari mana datanya kami ambil tuh dataset citra pisang yang kami buat ini kami kumpulkan melalui pengambilan foto langsung. Jadi data-data yang kami ambil merupakan dari foto pisang secara langsung yang dikumpulkan oleh anggota kelompok dengan berbagai variasi dari berbagai variasi tingkat kecerahan exposure dari tingkat perbedaan sudut pandang ada yang dari atas, bawah, samping, kanan, kiri ataupun depan belakang seperti itu.
sehingga nanti itu untuk memastikan datanya beragam untuk membuat keakuratan datanya itu lebih tinggi lagi. Lanjut, setelah tadi datanya udah ada dikumpulkan, kita masuk ke tahap pra-pemrosesan data. Di sini nanti ada dua tahap, yaitu resizing, yaitu menyeragamkan ukuran seluruh citranya menjadi 224 kali 224 pixel gitu. Kenapa gitu? Biar D-nya nggak terlalu berat gitu. Jadi modelnya dia dapat bekerja lebih cepat gitu. Karena nggak semuanya, nggak semua HP kita tuh ukuran pixelnya sama, ada yang Full HD, ada yang mungkin udah 4K gitu. Nanti secara otomatis waktu kita upload di Drive, jadi berbeda-beda tingkat keberagaman pixelnya gitu. Jadi kami seragamkan dulu, setelah itu baru nanti kami augmentasi, yaitu menerapkan rotasi, zoom, dan clipping untuk memperkaya variasi data latihnya lagi tadi. Selanjutnya kita ke pembagian data, seperti yang dosen pengampu kami bilang, itu Pak Zul Indra, nanti waktu kita memodelkan dengan model data mining kita, ada yang KNN, CNN, itu kita perlu nanti bagi datanya. Ada data latih dan data uji. Nah, data latihnya itu kami gunakan untuk pembelajaran model yang kami buat dengan data validasi dan untuk mengukur performa waktu pelatihannya berapa sih. Nah, nanti waktu udah optimal, barulah nanti kita uji di data testing. Menggunakan data set tadi yang kita bagi yang bagian keduanya gitu. Itu setelah itu barulah kita masuk ke perancangan modelnya. Udah dibagi dua, baru nanti kita masuk ke perancangan model dengan membangun arsitektur custom CNN yang terdiri dari dua lapisan, yaitu konvolusi, pooling, dan fully connected layer. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taki Yudin Zaki. Pada Taki, sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Um, Baik, selanjutnya ada detail arsitektur model CNN yang akan dijelaskan oleh Muhammad Taqiyuddin Zaki. Kepada Taki dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Baik, jadi ini ada dibagi tiga tahap untuk bagian penjelasan detailnya. Yang pertama itu ada arsitektur umum model CNN-nya. Mungkin tadi sudah ada disinggung sedikit oleh rekan saya Untung soal poin nomor 2, tapi akan tetap saya bacakan dari nomor 1 saja. Model CNN yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan untuk mengekstraksi fitur dari citra pisang. Yang kedua, input gambar berukuran 224 kali 224 pixel yang sudah dinormalisasi. Tujuannya apa sudah dijelaskan oleh Untung sebelumnya supaya lebih ringan untuk diolah. Yang ketiga, lapisan awal fokus mengenali pola sederhana seperti tepi dan warna. Jadi dengan CNN ini kita gampang si modelnya itu untuk mendeteksi warna dan tepinya juga. Karena dia mensensor atau mendeteksi dari warna yang berbeda dari sekitarnya. Yang keempat, lapisan berikutnya mengenali fitur yang lebih kompleks seperti tekstur bintik, area menghitam, atau warna kuning kehijauan pada pisang. Seperti yang kita tahu, pisang ini mentahnya hijau, matangnya kuning, dan busuknya hitam. Dan juga saat proses matang jadi busuk bakal ada bintik-bintiknya juga. Yang kedua itu lapisan konvolusi dan pooling. Ada 3 poin di sini. Yang pertama itu convolution layer 1 sampai 2, max pooling 2 kali 2, yang ketiga convolution 3 sampai 4. Yang pertama, convolution layer 1 sampai 2 itu tuh kernelnya kita bikin 3 kali 3 untuk ekstraksi fitur rendah. Lalu kedua itu aktivasi ReLU. ReLU itu apa? ReLU itu Rectified Linear Unit. Fungsinya apa? Dia tuh memperkenalkan elemen non linearitas yang krusial ke dalam model. Jadi elemen-elemen yang berbeda warna tadi itu dikasih tahu ke desain model kita tadi, atau yang di sini CNN. Yang ketiga, menghasilkan fitur map awal seperti tepi dan bentuk dasar pisang. Fitur map ini apa? Karena ibarat infrared atau inframerah, dia bakal bisa ngelihat dalam map yang ungu basicnya, jika ada satu benda yang beda warna ya, maka dia akan menjadi merah nanti.
Berikutnya ada max pooling 2x2, yaitu mengurangi dimensi citranya, lalu membuat model lebih tahan terhadap pergeseran atau variasi posisi pisang. Seperti yang dibilang tadi, kita memfoto pisangnya itu dari atas, kanan, kiri, bawah. Karena itu kita kurangi dimensi citranya menjadi 2x2 di max poolingnya. Selanjutnya convolution layer 3-4. Apa dia isinya convolution layer 3-4 ini adalah menangkap pola kompleks. Dia sudah mulai menangkap karena tadi sudah ada ReLU di layer 1-2, di layer 3-4 ini dia sudah bisa menangkap mana yang bercak gelap, warna kulit pisangnya, tekstur lembek pada pisang busuk atau yang lain-lain. Dan juga di layer 3-4 ini dia menambah jumlah filter untuk meningkatkan kedalaman filternya. Untuk jelas arsitektur komponennya gimana ada di gambar sebelah kiri. Semakin dalam ke tengah, seperti yang kalian lihat segi 5 ya atau segi 6 nya, itu output layer akan selalu ada di tengah. Jadi itu lapisan sampai ke tengah. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke. Setelah arsitektur mesinnya gimana, yang ketiga itu fully connected dan output layernya. Seperti yang ada tadi gambar tuh, output layer tuh di tengah bagian akhir berarti. Yang pertama ada flatten layer, mengubah fitur map 2D hasil konvolusi menjadi vektor 1D, lalu membuat data siap diproses oleh layer fully connected. Yang ketiga, ukuran vektor tergantung jumlah filter dan dimensi feature map terakhir. Berikutnya ada fully connected dense layer. Ini fungsinya tuh ngambil pola hubungan antar fiturnya, antar fitur yang sudah ada di fitur-fitur sebelumnya yang kayak flatten layer, max pooling, layer 1-2 atau 3-4 tadi. Lalu berikutnya ada meningkatkan kemampuan model untuk memahami kombinasi ciri visual seperti warna, tekstur, dan bentuk pisang. Seperti yang di bagian tadi, itu layer 3-4 tuh sudah ada bisa mendeteksi warna, tekstur kulit, dan segala macam. Tapi di fully connected ini lebih ditekankan lagi. Pakai apa? Menggunakan aktivasi ReLU yang tadi Rectified Linear Unit, yang membantu untuk si CNN-nya atau modelnya itu bisa mendeteksi lebih dalam lagi soal tekstur, warna, dan bentuknya. Yang ketiga itu ada dropout layer. Ini fungsinya mencegah overfitting dengan menghapus sebagian neuron secara acak saat training. Dan juga dia ini membuat model lebih general pada data baru. Untuk bagaimana sistem ini bekerja ada di grafik sebelah kiri. Ini lebih jelas logika bagaimana mesin ini bekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada hasil dari pelatihan yang akan dijelaskan oleh Saudara Untung kepada Untung, dipersilakan. Baik, kembali lagi dengan saya. Tadi setelah dijelaskan oleh Taki bagaimana model yang kami buat itu berjalan dan dibangun, kita lanjut bagaimana tentang hasilnya. Nah, di hasilnya ini kami ada analisis grafik akurasi, grafik loss, dan kesimpulan pelatihannya. Untuk grafiknya itu menunjukkan tren peningkatan yang lumayan stabil kalau menurut kami. Karena model berhasil mempelajari pola data yang kami buat itu dari data latihnya dengan sangat baik. Itu mencapai tingkat akurasi mendekati 100%, 90, berapa gitu, 99 atau 98 ya. Itu pada akhir pelatihan. Model menunjukkan konvergensi yang baik, artinya model berhasil belajar untuk mengenali fitur pisang tanpa mengalami underfitting atau kayak gagal belajar gitu. Juga dianya modelnya cukup bagus karena dia nggak ada gagal dalam menghafal data latih gitu secara signifikan. Selanjutnya dari hasil pelatihannya itu hasil pengujian ya, maaf di sini tipe. Tadi kan hasil penelitian, sekarang hasil pengujian. Untuk hasil pengujiannya di model CNN yang kami bangun terhadap 3 sampel citra pisang yang kami siapkan datasetnya tadi, setiap citra itu diproses melalui model yang menghasilkan prediksi yang akurat. Ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang teman-teman bisa lihat di tiga gambar yang kami lampirkan pada kelas yang sesuai. Pisang mentah itu teridentifikasi dengan 100% akurasi datanya, akurasi modelnya. Terus
pisang matang diprediksi benar-benar dengan akurasi 99,95% dan pisang busuk dikenali sempurna dengan probabilitas 1,0 atau 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang kami buat itu mampu membedakan tingkat kematangan pisang secara konsisten dan stabil, juga andal berdasarkan fitur visual pada citra yang kami uji. Teman-teman bisa perhatikan dari 3 sampel gambar yang kami cantumkan, itu ada beberapa probabilitas dari pisang di data uji gambar yang mentah tuh teridentifikasi busuknya berapa 00, berapa, dan di yang matang 0, berapa antara mentah dan busuk, dan yang di busuk ada berapa dianya antara eh, matang dan mentah seperti itu. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu hasil evaluasi yang akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Ramon Zalmora kepada kepada Ramon Zalmora dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Masih tahap evaluasi. Eh, Sekarang kita akan analisis confusion matrix dan juga classification report yang ada di gambar. Yang pertama, analisis confusion matrix. Untuk kelas busuk, model berhasil mengklasifikasi seluruh sampel, 66 sampel. Tidak ada satupun yang salah prediksi. Bisa dilihat itu satu angkanya. Dan untuk kelas matang, dari 52 sampel matang, sebagian besar diprediksi dengan benar. Hanya beberapa yang keliru dan prediksi sebagai mentah. Kesalahan kecil ini wajar mengingat warna dan tekstur antara pisang dan uh, dan mentah, matang dan mentah terkadang memiliki kemiripan khusus pada kondisi pencahayaan tertentu. Kelas mentah dari 69 sampel mentah, model dapat mengenali mayoritas data. Hanya sedikit yang salah prediksi sebagai matang. Ini menunjukkan bahwa meskipun ciri visual pisang mentah dan matang lebih mirip dibanding dengan kelas busuk, model tidak mampu membedakan secara cukup konsisten. Yang kedua, untuk tabel analisis classification report, uh, itu ada precision, recall, dan F1 score. Ketiga kelas berada di atas 0,90, menunjukkan kualitas prediksi yang sangat baik. Ini berarti model tidak hanya akurat dalam memprediksi, tetapi juga konsisten. Yang kedua, kelas busuk memiliki nilai sempurna pada precision, recall, dan F1 score. Ini menjadi bukti kuat untuk bahwa model sangat efektif dalam mendeteksi pisang busuk. Yang terakhir itu ada nilai weight average F1 score sebesar 0,95. Angka ini menunjukkan performa rata-rata yang luar biasa tinggi, terutama karena perhitungan weight average mempertimbangkan jumlah sampel per kelas. Ini berarti model bekerja dengan stabil dan tidak hanya bagus pada kelas tertentu saja. Next, baik, meskipun model telah menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat beberapa aspek yang masih dapat dioptimalkan. Yang pertama itu ada perbaikan dataset, yaitu menambah jumlah data di setiap kelas untuk memastikan distribusi yang lebih seimbang. Dan perlu juga mengumpulkan citra pisang dari berbagai kondisi, seperti pencahayaan yang berbeda. Walaupun kami sudah menerapkannya, tapi masih belum cukup banyak gitu. Yang kedua ada optimalisasi arsitektur CNN. Menambah jumlah layer atau menambah jumlah filter dapat meningkatkan kemampuan model dalam menangkap pola visual yang lebih kompleks. Dalam teknik regularisasi seperti dropout dan batch normalization juga penting untuk mencegah overfitting, sehingga model performa tidak hanya bagus saat pelatihan, tapi juga kuat pada data uji maupun data nyata. Yang ketiga ada tunning hyperparameter, melakukan penyetelan ulang terhadap learning rate, bed rise, atau jumlah epoch dapat membantu model belajar dengan lebih optimal. Proses tunning ini biasanya dilakukan secara bertahap melalui eksperimen grid, search, atau random search sehingga menampilkan kombinasi yang efektif. Yang terakhir ada peningkatan augmentasi data. Variasi augmentasi seperti rotation, zoom, color adjustment, dan brightness shift dapat membantu model mengenali pola dari lebih banyak variasi kondisi gambar. Secara keseluruhan, langkah ini
ditunjukkan untuk mensupport generasi model, meningkatkan akurasi, serta minimalisasi posisi kesalahan. Baik, lanjut ke terakhir, bisa kita lihat kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil membangun sebuah model konvolusional ke dalam tiga kategori, yaitu mentah, matang, dan busuk, berbasis pada citra digital. Melalui tahapan pengumpulan data, promosisan, argumentasi, pelatihan, dan evaluasi, model menunjukkan performa yang sangat baik. Berdasarkan metrik evaluasi seperti confusion matrix, precision recall, dan F1 score, model mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dan prediksi yang konsisten pada data uji. Selain itu, pengujian pada cerita nyata juga membuktikan bahwa model bekerja secara stabil pada berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang. Akhirnya, model tidak hanya unggul pada data set pilihan pelatihan, tapi juga mampu menggeneralisasikan dengan baik terhadap data dari lingkungan dunia nyata. Dengan hasil tersebut, sistem yang dikembangkan layak dijadikan sebagai solusi otomatis untuk membantu proses pengecekan kualitas pisang. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi subjektivitas dalam penilaian manual, dan memberikan hasil yang lebih konsisten serta objektif. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa teknologi CNN dapat diterapkan secara efektif pada kasus skripsi tingkat kematangan buah dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi industri pangan maupun rantai pasok. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang kami bawakan. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.